Halo, perkenalkan nama saya Davari Nali dengan NRP 5025231209 dari kelas pemrograman jaringan dan di sini saya ingin mendemokan final project saya yaitu multiplayer game. Di sini game yang saya buat itu merupakan gridlock atau semacam ya game yang basis dari Tron atau misalnya kayak Snake yang tabrakan gitu, jadi multiplayer Snake-nya. Jadi menabrakan badan dengan musuhnya atau menabrakan badannya akan nabrak dengan badan diri sendiri bakal kalah. Jadi oke kan saya akan menjelaskan pertama di sini ada server.py-nya dulu. Jadi di sini server.py di sini ini adalah import yang saya pakai untuk soket dan habis itu ini ada konstanta permainan di sini. Di sini variable state-nya ini client players, player color dan position ini clients itu untuk menyimpan clients yang ada dan player colors tuh warnanya nanti dia assign jadi warna apa, positionnya itu ya position dia saat ini, dan trails itu dia tuh kayak set yang nyimpan koordinat, bukan jejak yang ditinggalkan pemain. Jadi kan Snake itu kan meninggalkan meninggalkan jejak. Nah, jejaknya itu adalah yang disimpan oleh trails ini, dan email untuk nanti email yang dikirimkan, email dari kliennya, dan game state ini game state itu ya pengontrol permainan. Jadi permainan ini sedang apa, nanti di sini bakal ada state itu ada waiting, ada countdown, ada running gitu. Jadi kayak waiting ini sedang masih, karena masih belum dimulai jadi masih di set waiting atau menunggu menunggu pemain. Start request ini jadi setelah permainan selesai dia ini bakal meminta apakah dia itu mau mulai ulang atau enggak permainannya dari pemainnya itu, dan harus semua pemain harus agree untuk restart requestnya. Dan ini lock ini untuk object trading dan ya, untuk mengunci salah satu thread itu kayak lagi modif, dan pokoknya mencegah thread lain biar nggak ada race condition. Lalu ini ada broadcast message, dan ini adalah fungsi untuk ngambil satu pesan habis itu kirim ke semua klien yang terdaftar di clientsnya. Dan try accept ini untuk kalau misalnya kliennya tiba-tiba putus. Dan ya, lalu ini setup neuron ini untuk mempersiapkan permainan baru. Jadi kayak setiap kali mulai nanti dia bakal bersih-bersih, jadi kayak set dari awal dulu, inisialisasi lah, inisialisasi ronde baru, dan habis itu mengatur posisi awal pemainnya. Ini pemain awal nomor satu itu dia di kiri atas, dan pemain dua itu di kanan bawah, jadi dia berseberangan gitu. Lalu handle client ini uh, ya function ini untuk menghandle klien yang gini kan. Itu di sini pertama dia di sini menerima datanya dulu, dan di join ini dia bakal ngirim pesan apa namanya join, dan server itu dia bakal nyimpan informasi kliennya di sini nih, nama emailnya, ke dalam variabel globalnya juga nanti ada. Dan habis itu kalau ya kalau move kalau move di sini dia bakal, kalau move ini kayak dia selama permainannya jalan dan game state-nya itu lagi running, jadi kayak dia ini apa namanya dia lagi gamenya lagi jalan, dan command move itu berarti dia pindah arah gitu, jadi kayak untuk mengubah arah gerak dari si si player gitu, jadi untuk mengubah atas bawah kiri kanan gitu untuk, dan dia bakal memperbarui variable direction ini, jadi direction itu arah atas bawah kanan kiri. Dan kalau restart request ini kalau misalnya pemainnya selesai nanti dia ini kalau dia minta apakah pemain itu mau restart atau tidak, dan dia mau ngecek apakah semua klien ingin restart. Jika iya, dia langsung all players langsung ready nanti buat game baru. Dan di sini game state-nya di waiting lagi, dan nanti dia bakal balik lagi ke countdown, balik ke
Nah, ini kalau misalnya untuk cek exception, dan ini finally kalau udah nggak ada yang main lagi nanti langsung disconnect semuanya dan delete semuanya, dan ya pembersihan dan connection di close. Lalu game loop di sini kalau misalnya dia dalam waiting, dia waiting ini dia nunggu apakah maksudnya kan kalau waiting kan tadi masih awal sebelum main kan. Nah, kalau misalnya dia lagi waiting tapi dan pemainnya sudah join dua lah minimal, dia langsung panggil function tadi yang setup new round, dia langsung setup main apa setup ronde baru, dia kan nanti langsung ubah ke countdown kan, langsung ya, ini yang setup new round ini kan, dan nanti dia langsung game state langsung ke countdown. Dan di sini membuat countdown di apa namanya di broadcastnya, jadi kayak di terminalnya nanti ada 5 4 3 2 1 gitu. Dan game start, dan di sini langsung membuat game state dalam running. Dan kalau misalnya tadi kan ini udah dijalankan dalam running, dan dia langsung ngecek ini untuk ngecek pemenang pertama, dan kalau misalnya pemainnya sisa satu gitu, dia bakal uh, untuk menentukan pemenang. Namun kalau misalnya nggak ada, kalau nggak terpenuhi, maka dia langsung game over, berarti nggak ada winner, dan game set langsung game over juga. Dan ini untuk function untuk manggil email, untuk ngirim email, nanti ada bakal di email.py akan dijelaskan. Dan new position sini untuk menyimpan apa posisi baru, dan eliminated untuk menyimpan pemain yang kalah. Dia bakal disimpan di sini, dan di sini untuk ngecek for dalam position, di sini apa namanya position name, colornya, new positionnya, dan ya ini kan dalam for gitu, dalam keys. Dan ini untuk ngecek apakah dia within bounds, itu apakah dia dalam apa peta peta atau tidak. Kalau jika dia enggak dalam, dia nabrak peta gitu, dan dia nabrak trail dari musuh atau temannya, dia ya nabrak trail, dia bakal dieliminasi ke dalam name ini. Dan ini for name ini eliminated, dia bakal ngeprint siapa yang eliminasi di dalam terminal, nanti langsung di delete, nanti you lost. Di update untuk new position, dan ini start datanya untuk serialisasi membuat function joinnya di sini, dan serialisasi message state-nya. Ini untuk apa, mengirimkan message-nya tadi, join tadi ya, state-nya ini apa. Dan ini adalah function start servernya, dan start servernya ini untuk server.py. Itu untuk mengkoneksi dulu ke server, dan habis itu ngebind ke IP 000 dan port 555, dan langsung mulai game. Dan ini membuat thread habis itu di sini untuk loop while ini untuk apa namanya menunggu koneksi baru, dia nggak accept dari klien, dan dia setiap kali ada koneksi baru dia langsung buat thread handle client ya, dan install server. Lalu lanjut ke client Pi. Sini ya sama, di sini kita menggunakan Pygame. Lalu di sini untuk width height ini untuk dimensi layar apa permainannya yang akan ditampilkan, dan cell size-nya, dan grid color-nya warnanya apa, dan Pygame. Di sini membuat inisialisasi Pygame-nya dan screen-nya. Dan habis itu ini font large, medium, small. uh, Tadi jendelanya, font itu untuk membuat objek fontnya itu di dalam layarnya jadi unik ukurannya. Kalau lah 150 ya, kayak variabel untuk Pygame screen-nya lah. Ini variabel status globalnya yang tadi running masih true, position untuk set position, trails untuk jejak, kalau game state-nya masih waiting, dan wait message-nya untuk masih waiting for players. Ini pesannya, nanti pesannya akan di print ready player. Ini nanti akan ditampilkan di dalam apa jendela Pygame, dan my name
ini nanti untuk nama pemain, dan draw UI ini untuk menggambar apa, untuk menggambar elemen visualnya. Jadi habis itu ini for loopnya untuk gambar garis gridnya, dan ini untuk trails jejaknya, dan habis ini posisi itu untuk menggambar pemainnya, pemain kitanya. Dan kalau misalnya running ini untuk nampilin teks, dan ini juga untuk apa, menampilkan teks juga dari gamenya, yang game over, winner atau you lost, dan ini untuk pesan atau restart, apakah mau restart gitu. Pokoknya ini untuk menampilkan teksnya lah di dalam jendela file gamenya. Lalu network loop, di function network loop ini jadi dia bakal menerima dan memproses dari server, dia nanti receive dari server di sini, dan dia bakal memproses permintaan, dan di sini state-nya ini dia bakal parsing string yang panjang yang isinya itu pemain dan jejaknya. Jadi pokoknya ini untuk memperbarui variabel position sama trails, dan ya pokoknya untuk menjalankan pemain lah kita. Untuk position dan trail, lalu habis itu countdown, game start, you lost, winner, restart status ini ya cuma memperbarui ini aja, game state-nya, apakah sudah game state-nya gimana. Nah ini untuk exception-nya dia bakal network error, dan kalau finally nanti set running-nya lagi menjadi false, jadi nggak menjalankan lagi gamenya. Dan ini dalam function main-nya di sini pertama menginput name, namanya, dan email yang mau dikirim untuk notifikasi. Lalu ini try block-nya ini untuk connect ke soketnya dulu, connection dulu, dan port yang connect sama, dengan habis itu memberikan message. Lalu habis itu ini exception yang connection refuse error kalau misalnya nggak bisa connect, dan ini membuat thread baru, apa namanya, jangan latar belakang. Lalu habis itu clock ini membuat send record false. Ya, pokoknya kalau ini pygame event get ini memeriksa semua event interaksi pengguna gitu, jadi kayak dia nutup jendela, atau pokoknya dia menutup jendela atau pencet keyboardnya gitu-gitu yang untuk desain pygame. Dan ini kalau misalnya running, sending start requestnya di set false dulu, dan ini key-nya untuk apa, ngecek key-nya apa yang di press, atau ini atas, bawah, kiri, kanan untuk arahnya. Nanti untuk message-nya ini nanti parsing di sini, nanti draw UI untuk dalam bentuk gambar, dan tick ini dalam untuk 30 fps. Lalu habis itu pygame quit, dan soketnya di close, dan name-nya main. Lalu untuk kode yang lain ini untuk emailer py. Jadi di sini untuk pemberian email, di sini ada function send winner email. Jadi di sini yang memberikan email itu, ini saya menggunakan email saya pribadi, dava.rinali@gmail.com, dan passwordnya ini bukan password Gmail saya, tapi Google menggunakan app password. Jadi cara mendapatkannya itu adalah eh, gini, jadi kayak sandi aplikasi namanya, jadi cuma cari di sini aja kayak app password. Ya biasanya ya di situ namanya sandi aplikasi di sini. Mencari di Google untuk membuat satu aplikasi, dan itu hanya sekali, dan itu adalah email yang akan memberikan eh, memberikan apa namanya, memberikan message menang gitu ke ya kliennya gitu, yang memberikan email. Dan ini pesannya, congratulations pemenangnya tadi kliennya, dan gitu lakuinnya untuk dari sender email ini, dan passwordnya. Jadi ini bisa diubah saja nanti kalau misalnya ingin pakai email lain, cuma ini bukan password tapi app password. Lalu ini untuk memberikan SMTP untuk server, dan send untuk send mail, dan ini untuk exceptionnya untuk menangkap email error. Lalu untuk protokol, di sini sales message ini untuk ya parsing image saja, parsing message, dan di serialize untuk ya decode-nya aja.
Dan notify ini untuk apa, function pengecekan game. Jadi within bounds itu maksudnya dia ngecek apakah dia sudah keluar map atau belum. Jadi kayak dia kalau nabrak map kan langsung game over. Kalau move ya tadi, move ini untuk ya penggerakan arah, penggantian arah si karakter. Jadi up down left right. Jadi up ini ya ke atas, dan ini bisa satu ke y-nya yang dalam kartu jadi ke atas, down ke bawah, satu ke bawah. Jadi kalau left min satu ke kiri, dan right satu ke kanan, dan ini return positionnya. Oke, itu aja yang mau dijelaskan tentang gamenya. Dan di sini akan saya jelaskan cara running game ya. Pertama tentu aja di sini yang pertama kita jalankan adalah Python server.py, file server. Dan di sini dia bakal menjalankan dalam server, akan tulisannya seperti ini. Lalu kita menjalankan client.py yang minimal ada 2. Nanti akan muncul pertama masih blank screen begini. Namun kita di terminal kita akan masukkan nama kita dulu. Di sini nama saya Dava gitu. Dan email yang saya pakai untuk menerima untuk pesan kemenangan, misalnya ini email yang email saya, email aja di sini. Udah. Lalu kita menjalankan klien lagi, dan di sini namanya misalnya musuh, dan emailnya yang lain gmail.com. Oke, dan ini ya harusnya dua-duanya running, dan ya gamenya akan di sini bisa 2 gini gitu. Ini kita nyabak. Nah, ini contohnya jika apa you lost presenter to restart, dia bakal ini kan kalahnya, saya kalah sih. Oh, ternyata ini dua-duanya kalah berbarengan ya. Coba kita kalah. Dan ini functionnya jadi kayak ini tadi saya cek di sini, dan ini enter ready, dan ini menunggu pemain lainnya, dan ini ready lagi 2 kali, dan dia bakal restart lagi, countdown lagi, dan dia bisa ulang. Dan ini gamenya. Misalnya gamenya seperti ini gitu. Ya, tuh musuh wins. Jadi di sini yang biru nabrak si merah, jadi si musuh ini menang, dan dia akan memberikan pesan, jadi kayak send winner notification si musuh. Dan ya ini aja. Ini yang terminalnya seperti ini, terminalnya jadi kayak nanti the file ready to start, dan countdown lagi, the file has been terminated, musuh wins the game. Ini coba kita restart lagi, dan ini coba kita tabrakan, misalnya kita tabrakan musuh ya. Ini untuk function within bounds ya, dia langsung nabrak, dan Dava menang. Jadi dia kalau within bounds keluar map dia bakal kalah juga. Oke, dan ini coba kalau kita tabrakan ke diri sendiri. Ini coba tuh, kalau ini kita tabrakan diri sendiri, ya kalah juga gitu. Ini coba kita restart lagi, dan ini ready. Ya ini tadi kita contoh ya, ready kayak gini, nanti ready 2. Nah, ini coba kita main biasa, kita mau biru yang menang. Dua-duanya yang kalah ya. Jadi ada contoh kayak gini, misalnya dua-duanya kalah. Jadi nggak ada yang menang. Ini special state. Contoh. Nggak jago juga menang. Contoh aku mau biru yang menang. Ya,
Ini biru menang, Dava wins. Tadi si Dava itu menggunakan eh, Dava menggunakan eh, j- ini ada Farinali 64.gmail.com. Ada Farinali 64.gmail.com. Ini akun saya ada Farinali. Ya sebenarnya masuknya malah ke spam ya. Jadi ini ya. Dava, congratulations. Dava, you won great luck. Tadi ini yang kita menangkan tadi jam ini yang paling baru 10.48. Tadi kita menang. Coba kita dilihat lagi nih. Coba kita dilihat. Dan ini misalnya trash udah hilang ya sekarang. Nah, ini baru dikirim lagi. Coba kita main lagi. Dava yang menang. Kita langsung tabrakan yang merah. Oke, Dava menang. Dan seminar notification udah ada dikirimkan. Lalu ya ini dia tuh. Uh, message untuk pemenang. Message hanya untuk pemenang ya. Jadi kayak oke. Sekian dari project funnel project saya dan gamenya ya saya seperti ini. Ya snake yang tabrak-tabrakan jadi yang menang. Terus gitu. Sekali lagi. Oke, gitu ya gamenya ya. Java wins the game. Oke, udah menang. Lalu dia ada email. Ada email lagi, itu yang kedua. Ya, ini yang good luck winner. Oke. Sekian dari saya, Rinali dari NRP 5025231209 dari Funnel Project Pemrograman Jaringan E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.